الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduhu. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allah Tuhan pemilik alam. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah,
membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan etika, berkenaan dengan karakter seluruh umat manusia yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita masih membahas di surah Al-Ankabut. Kita mulai dari ayat 19 yang pada hari Rabu yang lalu belum lengkap kita baca ayat ini, berhubung waktu dan insya Allah malam ini akan kita lanjutkan. Allah berfirman dalam bentuk bertanya, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh. Tidakkah orang-orang kafir itu berfikir atau melihat bagaimana cara Allah memulai menciptakan manusia kemudian mengulanginya kembali. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kita ini Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khaliq. Khaliq artinya pencipta, makhluk artinya yang dicipta. Berarti yang diciptakan oleh Allah bukan hanya manusia, tapi juga jin, iblis, setan, malaikat, dan seluruh makhluk yang ada di alam ini itu disebut dengan makhluk Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita semua yang beriman kepada Allah, tentu kita tidak ingkar dengan ayat-ayat Allah. Kita sangat percaya bahwa sekarang ini kita dalam keadaan hidup. Suatu saat nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah wafat dihidupkan kembali oleh Allah di alam mahsyar untuk menuju surga atau neraka. Nah, ini kita sangat yakin. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua yang melata di muka bumi akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Ini baik yang berakhlak mulia atau penjahat. Orang beriman meninggal dunia, orang yang tidak beriman juga meninggal dunia. Orang yang rajin beribadah meninggal dunia, orang yang tak beribadah meninggal dunia. Jadi semuanya meninggal. Jahat atau taat suatu saat dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Ini dalam beberapa bulan ini saja kita sudah kehilangan 2 orang. Pertama Dr. Tarmizi Ja'far, beliau seorang penceramah di Masjid Raya Baitur Rahman hari Kamis malam Jumat. Kemudian hari Senin yang lalu
Ustadz kita Abi Jailani Mahmud, Dr. Honoris Causa Haji Jailani Mahmud, seorang qari, seorang imam. Mungkin di Aceh kita kurang kenal dengan beliau. Beliau itu ahli qiraat, ahli naghamul Quran. Suatu malam setelah saya selesai ceramah Rabu malam di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di ruang imam, beliau membawa sebuah kitab qiraah dan naghamul Quran. Kitabnya besar sekali. Ustadz, kita baca ini sebentar. Saya melihat meskipun mata beliau pada waktu itu sudah kurang terang, tapi ketika membaca Al-Quran dan membaca kitab, ini malam itu baca kitab judulnya Naghamul Quran atau kitab Qiraatul Quran, tentang qiraah. Jelas sekali beliau membacanya, dan beliau bisa bahasa Arab karena alumni jurusan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Randiri, senior kami di Fakultas Tarbiyah jurusan bahasa Arab di Aceh ini, sehingga di sebuah universitas di Filipina beliau dihargai, diberikan satu titel Doktor Honoris Causa. Itu bukan beli, betul-betul diberikan karena kemampuan. Apa kemampuan beliau? Yaitu seorang qari yang suaranya sangat bagus, dan hampir semua anak-anak di Aceh itu adalah murid-murid dari beliau di dalam qiraah Al-Quran, termasuk qiraah sab'ah, bacaan dengan 7 gaya baca Al-Quran. Di Aceh ini selain senior-seniornya dulu ada Said Asiri dari Lungbata, kemudian ada Ustadz Marzuki Hasbalah di Tungkup, beliau asli dari Loknga, mantan kepala kantor urusan agama, tinggal di Lamkunu Tungkup, ahli qiraah. Kemudian yang muda-muda termasuk Abi Jailani Mahmud yang hari Senin yang lalu telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Mungkin sebagian orang-orang kita meskipun sering lihat beliau di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, tapi banyak mungkin yang belum mengenal sosok beliau. Di Filipina beliau diberikan sebuah kehormatan, ilmunya dianggap bidang qiraah Quran sebagai seorang doktor. Berarti pendidikan tertinggi itu adalah doktor. Alhamdulillah ada putra Aceh yang diberikan gelar doktor kehormatan dari sebuah university di Filipina. Mungkin sudah setahun yang lalu, dan beliau sekarang sedang dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Saya ingin menyampaikan bahwa meskipun seseorang sangat taat kepada Allah, mencintai Al-Quran, menggali Al-Quran, memahami Al-Quran, pada waktunya semua kita akan dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosanya, Engkau rahmati ya Allah. Wa'afihi wa'fu anhu, Engkau berikan maaf kepada sahabat-sahabat kami yang telah Engkau panggil menghadapmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seseorang yang telah dipanggil ahli Quran, dipanggil menghadap Ilahi Rabbi, apa yang terjadi? Kekurangan guru sulit untuk mendapatkan orang-orang yang memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan seluruh kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Afala yatadabbaruna Al-Quran
am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran, membaca, memahami dan mendalami serta mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, ataukah hatimu sudah tertutup? Mudah-mudahan di Aceh ini akan banyak lahir hafidh-hafidhah, qari dan qari'ah, satu dipanggil menghadap ilahi Rabbi, mudah-mudahan muncul 1000 lagi ahli qiraah, orang-orang yang memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadi qari, menjadi qari'ah, menjadi hafidh dan menjadi hafidhah. Kita lanjutkan pengajian kita ini malam ini dalam bentuk Allah bertanya. Jadi yang namanya kafir, dia selalu mengingkari Allah. Allah berfirman di sini dalam bentuk bertanya di ayat 19 surah Al-Ankabut. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'iduh. Tidakkah mereka di sini adalah orang-orang kafir melihat bagaimana cara Allah menciptakan, yubdi'ul khalqa, Allah memulai menciptakan kemudian mengulanginya kembali. Misalnya hari ini ada orang meninggal di dunia ini, misalnya 1000 orang, itu 1000 telah diganti oleh Allah dengan lahirnya bayi-bayi yang lain dengan izin Allah. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, setiap manusia ini akan musnah. Ayat yang saya bacakan tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang melata di bumi ini, di alam ini akan fana, akan musnah, akan tidak ada lagi, akan hancur binasa. Semua dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Siapa yang tinggal dan kekal? Hanyalah Allah yang maha agung dan Allah yang maha mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi kita tidak boleh mendustai ayat-ayat Allah kalau kita beriman. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir apapun dia tidak percaya. Tidak percaya bahwa dia ciptaan Allah, tidak percaya akan setelah mati ada kehidupan lagi, itu tidak percaya. Kita sebagai orang beriman percaya, karena orang yang berada di alam mahsyar itu dihidupkan kembali oleh Allah. Orang yang berada di dalam neraka dihidupkan kembali oleh Allah. Orang yang berada di dalam surga dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi situasi di dalam neraka, situasi di dalam surga bukan mati. Ini yang perlu untuk dibahas di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ada orang sejak di alam kubur sa'idun, bahagia dia. Ada orang yang di dalam kubur syaqiyun, celaka dia. Mengapa celaka? Karena dulu waktu di dunia tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah, dan selalu melawan Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan beribadah, tidak mau beribadah, maka susahlah kehidupannya sejak di alam kubur. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, menjelang meninggal saja Allah sudah memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepadanya. Allah nampakkan surga kepadanya. Kita jangan bosan untuk membaca ayat Allah tentang hal ini di surat Fusilat. Fusilat ini ada 2 nama, ada Hamim As-Sajadah di ayat 30, itu bisa kita baca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ini bagi yang sedang membuka Al-Quran, ayat ini ada di surat Fusilat atau Hamim As-Sajadah ayat 30, letaknya di baris atas di sebelah kiri. Nah, sekarang sudah modern lagi anak-anak kita. Misalnya dia baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, itu di surah Al-Baqarah, letaknya di sebelah kanan. Ini apalagi setelah musabaqah tilawatil Quran di PD Jaya kemarin, anak-anak Aceh semakin cerdas, semakin tangkas, apalagi dalam fahmil Quran, syarhil Quran, dan di dalam membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jadi setiap tahun dibuat musabaqah itu untuk memilih kader-kader yang cerdas dalam Al-Quran dan kandungan Al-Quran Al-Karim. Jadi kita sebagai orang beriman, apapun yang ada di dalam Al-Quran kita percaya, kita yakin. Orang yang beribadah itu menjelang meninggalnya sudah senang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah artinya selalu mau beribadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun menjelang dia meninggal, orang baik ini meninggal. Apa kata malaikat atas perintah Allah? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kan hidup ini, padahal menjelang meninggal menyukhunu rajih kanaza Rab meninggal hanali bacut Rab meninggal. Tinggal hanya mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Tapi sebelum kalimat ini terucap, Allah menampakkan, wahai hambaku yang beriman, nih lihat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itu orang baik. Menjelang meninggal sudah berbahagia, menjelang meninggal sudah senang dan bahagia, sudah dinampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah dia meninggal, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan semua dari alam kubur. Zalika yaumul khuruj. Jadi hari Allah mengeluarkan umat manusia dari alam kubur itu bukan mati, tapi hidup. Ya, ini harus kita yakini. Zalika yaumul khuruj. Hari itu adalah hari Allah mengeluarkan umat manusia dari alam kubur, dia dalam keadaan hidup sampai dengan menikmati alam mahsyar yang penuh bahagia bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sering mendengar wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah
dekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa, dan syurga itu adalah tidak jauh, artinya dekat, ghaira ba'id, tidak jauh. Nah, jadi ini yang harus kita yakini, bahwa kita semua setelah hidup di alam ini, di alam kandungan juga dulu hidup, sekarang di alam dunia, nanti pindah ke alam kubur pindah ke alam mahsyar, di alam mahsyar pindah ke surga atau ke neraka. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam surga, dan sekelompok lagi ada di dalam neraka. Nah, jadi Allah sebutkan, semua kamu yang berada di dalam surga, kamu sehat, berarti tidak ada yang sakit dan berpenyakit di dalam surga. Kamu semuanya hidup, berarti tidak ada yang mati di dalam surga. Nah, ini salah satu makna yu'iduh, itu dikembalikan, pernah mati dihidupkan kembali. Nah, jadi ada ciptaan Allah yang berulang-ulang, misalnya hari ini ada yang meninggal, tapi juga harus kita yakini hari ini ada juga orang yang hidup, bayi-bayi yang lahir, kemudian saudara-saudara kita yang meninggal itu tidak mesti yang tua. Ini yang harus kita ingat, jangan nanti berperasaan saya lebih panjang umur daripada dia. Tidak, banyak sekali anak-anak muda yang dipanggil menghadap ilahi Rabbi, dan banyak sekali orang-orang yang umurnya diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah memusnahkan hamba juga dengan mudah, mewafatkan manusia juga mudah. Ada yang satu-satu dipanggil menghadap ilahi Rabbi, ada juga dalam bentuk ribuan. Mana contoh? Ya seperti kita pada waktu gempa dan tsunami, 270.000 itu banyak. Nah, berarti itu berombongan meninggal, bukan satu-satu. Bukan satu-satu, tapi secara berjamaah orang meninggal karena ada bencana alam. Ada juga yang tiap hari ada orang meninggal. Misalnya hari ini ada yang meninggal dunia di desa mana misalnya. Hari ini ada yang lahir di rumah sakit bayi-bayi yang banyak, baik di RSUZA, di rumah sakit Meraksa, dan di mana-mana kita mendengarnya. Berarti itu bagi Allah sangat mudah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Dalam hal menghidupkan, mematikan, memusnahkan, itu bagi Allah sangatlah mudah. Maka kita selalu menyembah Allah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Tiada yang kita sembah melainkan Allah. La na'budu illallah. Enggak ada yang kita sembah melainkan Allah. Maka kita di ayat ini Allah mengharapkan kepada seluruh hamba-hambanya yang sudah beriman, jangan kufur lagi, jangan kafir lagi, jangan seperti orang-orang kafir dulu di Mekah dan di Madinah, belum sempat bertaubat sudah musnah, sudah enggak ada lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang sekarang masih hidup seperti kita semua, hendaknya beriman dan bertakwa kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lihat ayat berikutnya. Ini terus ayat ini bermunasabah. Ada sebagian pendengar sudah sangat paham dengan munasabah. Ada jamaah di Masjid Tungkuk, ada masjid-masjid di Oman. Ketika salam, Ustaz, alhamdulillah saya sudah paham dengan makna munasabah, korelasi, punya hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain, ada yang dekat dan ada dengan ayat yang jauh. Nah, ini kita lihat ayat yang dekat. Apa perintah Allah pada Nabi?
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sampaikan ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Artinya ayat ini engkau sampaikan ya Rasulullah, suruh berjalan ini setiap hambaku dan umatmu, suruh jalan-jalan melihat keadaan di alam. Nah ini boleh kita berwisata. Ayat ini disuruh kita kalau ada uang mau umrah silahkan, apalagi yang belum haji daftar dari sekarang, upayakan dan berdoa semoga bisa untuk menunaikan ibadah haji. Ada sekarang orang karena melihat antrian dulu, ada berita sampai dengan 34 tahun, nah sekarang sudah turun 26 tahun, tapi banyak orang-orang yang punya uang sekarang umrah dulu. Dulu orang naik haji dulu baru umrah, tapi sekarang karena takut antriannya terlalu panjang, sehingga khawatir mungkin tidak bisa melihat Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, sehingga mereka umrah terlebih dahulu. Dulu ada budaya setelah naik haji baru umrah, tapi sekarang banyak sekali orang umrah aja dulu, khawatir, takut-takut pada masa dipanggil Allah sudah memanggilnya terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya dia sudah melihat Ka'bah Baitullah, sudah melihat Masjid Haram, sudah melihat Masjid An-Nabawi, Masjid Quba, Masjid Jin, Masjid Qiblatain, dan lain-lain sebagainya. Ini makna siru fil ardi, wahai hamba-hambaku kata Allah, wahai umat Muhammad, wahai sekalian umat manusia, siru fil ardi, jalan-jalanlah kamu di muka bumi. Mau kemana? Boleh, walaupun tidak ditulis siru fil ardi ila Singapura, ila Malaysia, ila Brunei, ila Pakistan, ila Uzbekistan, ila Bahrain, ila Irak, ila Iran. Banyak sekali terjemahannya. Boleh kamu jalan-jalan, silahkan saja. Silahkan saja jalan-jalan kemanapun kamu mau. Yang penting dalam jalan-jalanmu itu kamu jangan berbuat maksiat. Mengapa? Karena orang yang jalan-jalan dengan niat ibadah serta melihat wisata-wisata Islami, misalnya mengunjungi masjid. Oh, saya belum pernah melihat masjid ayah Raja Brunei. Nah, itu dia punya uang, pergi dia ke Brunei Darussalam untuk melihat masjid pertama yang dibangun di negara Brunei Darussalam. Mau melihat istana Sultan Hasanul Bolkiah Muizzuddin wad Daulah, Sultan yang di Pertuan negara Brunei Darussalam. Jalan, boleh. Ini perintah Allah, nggak ada dosa. Bukan untuk membanggakan diri dengan tetangga, dengan warga kampung, tapi dengan catatan juga tadi dalam berjalan jangan berbuat maksiat. Di kampung kalau sudah terkenal kaya jangan pelit, nah, jangan kikir. Karena ada orang, saya insya Allah tiap tahun umrah, tapi pelitnya Masya Allah. Nah, ini juga tidak dibenarkan di dalam agama. Jangan biarkan tetangga-tetangga kita tidur dalam keadaan lapar, sedangkan kita bersenang-senang dengan berjalan di muka bumi kemanapun, tetapi pelitnya Masya Allah. Ini juga tidak dibenarkan, karena ayat Allah ini Allah perintahkan, wahai orang-orang yang telah beriman atau yang belum beriman, jalan-jalan kamu ke muka bumi, silahkan. Tapi kamu lihat nanti, fanduru kaifa bada'al khalqa, kamu nanti bisa melihat bagaimana hebatnya Allah dalam memulai ciptaan. Misalnya kita melihat di Jepang misal, ya kan, matahari nampak sangat dekat, orang melihat. Saya belum pernah ke Jepang, tapi hanya membaca, ya kan, sangat dekat. Kemudian kita lihat di Madinah, itu bukan hanya lampu yang memberikan penerangan ke kota Madinah yang sangat hebat,
tapi Madinah memang betul-betul hebat bercahaya. Ditambah dengan cahaya-cahaya lampu. Ini juga menjadi wisata Islami bagi kita semua. Bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa apa saja yang diceritakan di dalam Al-Quran nanti seseorang akan melihatnya sendiri. Misalnya di Masjid Aqsa ada batu tergantung. Menurut kita nggak mungkin, tapi bagi Allah semuanya mungkin. Jadi semuanya itu bisa saja mungkin dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah manusia satu meninggal kemudian diganti dengan makhluk yang lain, itu hak Allah dan mudah bagi Allah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya terhadap hal-hal yang seperti ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat 20 ini Allah menutup ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu Allah Maha Kuasa. Jadi kita ini jangan banyak membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita ragu kepada Al-Quran, tetapi mari kita yakini bahwa seluruh isi kandungan Al-Quran, kalau kita sudah beriman kepada Allah, hakul yakin, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa saja yang difirmankan oleh Allah itu adalah benar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع